Ya, masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Padang Arafah bersiap menyambut jemaah haji dari seluruh dunia pada Sabtu 15 Juni mendatang. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas inspeksi ke Padang Arafah. Kedatangan Menak untuk meninjau persiapan tenda dan fasilitas yang akan digunakan jemaah Indonesia. Dinampingi pihak Masyrik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menak mengecek satu persatu fasilitas yang ada di tenda. Tenda juga relatif lebih bagus di beberapa bagian, tadi saya sampaikan juga dan saya lihat ada tenda yang sudah berubah bentuknya, tetapi belum untuk semuanya, baru 30.000 jamaah yang nanti bisa tercover di tenda ini. Tenda lebih bagus, atap lebih menyerap panas, kemudian dindingnya juga sudah pakai HPVC gitu ya, dan lebih menyerap panas tentu saja. Mulai tahun ini selama di Armusna, jemaah akan mendapatkan jatah makan secara penuh sebanyak 15 kali. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda. Selain itu, rombongan Menteri Agama juga meninjau kondisi Musdalifah. Sekitar 55.000 jemaah beresiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping dari Arafah akan melakukan skema murur atau berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, tak perlu khawatir bagi jemaah haji Indonesia yang rindu makanan Nusantara. Di kawasan Gua Hiro Mekah terdapat restoran yang menjajakan aneka hidangan khas Indonesia. Berbicara soal kuliner haji, Bakso Bistro menjadi outlet yang ramai dikunjungi jemaah haji Indonesia yang rindu akan makanan Nusantara. Restoran ini terletak di area Budaya Hiro, kawasan Gua Hiro di Pegunungan Makkah. Buka dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap harinya, restoran ini dapat dijangkau menggunakan taksi ataupun bus dari Masjidil Haram ke kawasan Hiro Cultural District dengan waktu tempuh 15 hingga 20 menit saja. Karyawan yang bekerja di restoran ini juga berasal dari Indonesia, tepatnya Nusa Tenggara Barat. Bukanya kita dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan juga kita memiliki 2 shift ya, yang pagi kerja sampai maghrib. Dan ada yang lanjut sampai jam 11 malam. Ada juga di sini ya, yang tertarik juga ya. Baksonya ada 2 jenis, pertama bakso sapi sama bakso unta. Bakso unta juga rasanya cukup luar biasa, Masya Allah. Selain aneka makanan, restoran ini juga menyajikan minuman khas Indonesia antara lain es cendol dan kopi Indonesia. Tak hanya menjual bakso sapi, restoran ini juga menyajikan bakso unta yang jadi menu favorit para jemaah. Restoran ini cocok mengobati rasa rindu sementara jemaah haji Indonesia terhadap hidangan-hidangan Nusantara. Mendekati perayaan Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, tak sedikit pedagang memberikan promosi menarik untuk memikat para calon pembeli membeli hewan kurban di lapak dagangannya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di kawasan Johar Baru, Jakarta. Menurut pedagang hewan kurban, hewan yang dijual di kawasan ini sudah mendapatkan vaksin PMK sebelumnya. Penjualan hewan kurban pun meningkat 50% dibandingkan hari biasa. Untuk saat ini penjualan dari tanggal 3 sampai sekarang tanggal 12 ya. Peningkatan memang ada dari tanggal 3 itu sudah terjual 14 ekor sapi
Dan untuk kambing sendiri 25 ekor kambing. Untuk jenisnya sendiri kita punya sapi metal warna merah yang bercorak merah, dan kita juga punya sapi PO Jawa warna putih yang ada punduknya, dan kita juga punya sapi Lemotion yang palanya putih juga itu. Dari range harganya itu dari 21 juta sampai 50 juta, tergantung dari bobot beratnya juga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, berbagai cara dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik minat pembelinya jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Demi menarik minat pembeli, pedagang hewan kurban di daerah Jatiwarna, Kota Bekasi memiliki trik unik untuk menarik minat pembeli. Salah satunya dengan promo atau hadiah, yakni beli 1 ekor sapi berukuran besar gratis 1 ekor kambing. Kita untuk tahun ini, dari tahun ke tahun kita memang ganti ya. Ada yang beli 5 gratis kambing. Tahun ini kita promonya dapat berhadiah golok sembelih ya, promo tidak berhasil. Terus juga ada promo lanjutan nih di akhir mendekati jelang Idul Adha ini, beli sapi besar bonus domba 1 kambing gitu. Selain memberikan promo, sapi yang dijual berasal dari Bali dan Kupang dan sudah diuji tes kesehatan sehingga aman bagi para pembeli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak penjualan hewan kurban dan memberikan sertifikat layak kurban. 4 hari jelang Idul Adha, petugas DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, kambing, domba, dan sapi, mulai dari tingkat peternak hingga lapak-lapak penjualan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi, mata, hidung, dan mulut hewan. Pemeriksaan dilakukan supaya hewan kurban memenuhi syarat kurban ketika disembelih, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, pemeriksaan terdiri dari 3 tahap, yaitu di tingkat peternak, kemudian di lapak penjualan hewan kurban yang disebut pemeriksaan antemortem, dan yang terakhir pemeriksaan postmortem di RPH atau tempat penyembelihan kurban. Petugas juga memberikan cairan disinfektan ke tubuh dan kaki hewan kurban agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Usai menjalani pemeriksaan dan dinilai layak, petugas DPKH memberikan sertifikat kepada para peternak dan penjual. Sudah mau mendekati Idul Kurban, ini kan berarti tahap kedua di lapak yang mau menjual ternaknya. Ini termasuk, ini kan lapak untuk sudah banyak yang laku, kemudian nanti di hariannya nanti di RPH. Jadi ada 3 tahap, on farm, kemudian di lapak-lapak, terakhirnya di RPH, antemortemnya. Pemberian sertifikat disambut baik pedagang hewan kurban. Toha, pedagang hewan kurban di Kecamatan Jatibarang, sangat senang karena hewan yang dijualnya diperiksa tim DPKH serta diberi sertifikat kesehatan hewan dan cairan disinfektan secara cuma-cuma. Ya, saya ketegangan ada bapak-bapak dari kantor peternakan. Saya minta terima kasih diberi surat izin ya, surat penjualan. Surat keterangan sehat hewannya. Berdasarkan DPKH Kabupaten Brebes, tahun ini tercatat jumlah hewan kurban yang akan dipotong, yakni sapi 3.900 ekor, kerbau 1.500 ekor, kambing 2.000 ekor, dan domba 12.000 ekor. Dari Brebes. Pemirsa, kebangkan minat dan bakat anak muda, ribuan santri mengikuti sosialisasi program amanah bertajuk Goes to Daya di Kabupaten Biren, Aceh. Sebagai bentuk komitmen terhadap dunia pesantren, sejumlah program amanah disosialisasikan melalui pentas teater yang diperankan oleh para santri Daya Babu Salam Al-Aziyah Juneb. Program unggulan tersebut meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, industri ekonomi kreatif, olahraga, hingga gerakan sosial.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus menginspirasi dan memberikan dukungan bagi generasi muda Aceh untuk terus berkarya bagi negeri. Sebagai wadah bagi anak muda mengembangkan potensi dan kreativitas, anak muda Aceh unggul hebat menggelar nonton bareng laga timnas kontra Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nonton bareng yang berlangsung di Pendopo MZ Kuta Alam, Banda Aceh pada Selasa malam dihadiri ratusan anak muda. Mereka nampak antusias dan kompak menyaksikan pertandingan yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Untuk informasi lainnya, pemirsa, juara dunia Albin Ushan berhasil mengalahkan Francisco Sanchez Ruiz dalam pertandingan eksibisi 10 Ball The Real King yang digelar di Cloud Senopati, Jakarta Selatan. Bermain dalam laga 10 bola, Albin Ushan menang telak dengan skor akhir 13-0. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB Popsi) bersama Moore Production menggelar Meet and Greet sebagai salah satu rangkaian kegiatan eksibisi biliar kelas dunia 10 Ball The Real King. Digelar di Cloud Senopati, Jakarta Selatan, dua juara dunia biliar Albin Ushan dan Francisco Sanchez Ruiz bertanding memperebutkan gelar 10 Ball The Real King. Hasilnya Albin Ushan berhasil mengalahkan Francisco dengan skor telak 13-0. It's great. I've been the first time here. So much passion and love for the game we saw already yesterday and today. Many fans came to watch me and front play. Also yesterday for the doubles match, it was great. Yeah, this is my second time here in Indonesia. I'm really happy to be here again because I enjoy every single moment with the crowd. I mean, you can feel the passion here in this country, so it's unbelievable to be back here. Yeah. Acara yang didukung PB Popsi ini digelar untuk memotivasi dan mengembangkan kualitas pebiliar Indonesia. Dan kita berharap dengan datangnya dua juara dunia ini akan membuat para pemain muda itu terpacu bahwa mereka juga bisa nanti one day mungkin ada pemain Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia. Semoga antusiasme pemain biliar di Indonesia ini makin meningkat, bisa memotivasi mereka juga dengan kita datangkan ini. Atas kemenangannya ini, Albin Ushan berhak mendapatkan persembahan hadiah berupa uang $2.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, generasi muda Indonesia begitu antusias dan terinspirasi oleh budaya Korea Selatan. Untuk itu pemirsa, salah satu produsen minuman susu menghadirkan varian yang memiliki cita rasa khas Korea. Terinspirasi oleh rasa otentik Korea, Indomilk Authentic Korean Flavor hadir dengan 3 varian rasa baru yang menarik dan otentik. Indomilk Gangneung Dalgona Coffee terinspirasi dari permen dalgona manis yang terkenal di Korea, menawarkan perpaduan unik antara kopi dan manisnya dalgona. Indomilk Haenam Goguma menggabungkan cita rasa ubi manis Korea dengan kelezatan khas yang cocok untuk lidah konsumen Indonesia. Lalu Indomilk Soul Banana menghadirkan kesegaran banana milk ala Seoul yang populer di kalangan anak muda di Korea. Kehadiran 3 varian baru khas Korea ini tak lepas dari hasil riset yang menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia begitu antusias dan terinspirasi oleh budaya Korea. Itu sangat kreatif, sangat inovasi, dan juga fun, dan yang paling penting adalah otentik Koreanya itu menonjol. That's why kita keluarkan produk-produknya dengan rasa yang Gangnam Dalgona, yang kedua adalah Soul Banana, dan yang terakhir adalah si Goguma. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga menggait personel grup K-pop Seventeen menjadi brand ambasador Indomilk. Indomilk mengajak Eskop, Wonwoo, dan Vernon dari Seventeen yang memiliki cerita seru dengan rasa Indomilk Authentic Korean Flavor. Di komunitas dulu sebenarnya untuk kayak Kakak ini kan emang sangat kuat ya dan sangat loyal, saya lihat itu. Makanya kita juga
tap in ke 17 ini pun tentunya dengan bantuan dari teman-teman Karat yang sudah kita cari insight-nya lah. Persaingan produk susu yang cukup ketat ditambah dengan kesadaran generasi muda terhadap manfaat susu yang tinggi, Indomilk terus berupaya untuk unggul dari produk serupa lainnya. Indomilk akan terus berinovasi dan menghasilkan rasa yang autentik serta memahami kebutuhan masyarakat Indonesia.